Halo guys, hari ini kami dari kelompok 1 kelas 9G akan membahas materi tentang globalisasi. Pada saat ini globalisasi sudah mencakupi seluruh dunia. Globalisasi banyak membawa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif globalisasi adalah berkembangnya teknologi. Dan dampak negatifnya adalah ketergantungan teknologi dan pola hidup yang konsumtif. Hari ini kami akan mewawancarai beberapa guru yang ada di sekolah tentang globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Yunada. Saya Syafira Diva Mustafa. Saya Zepania Bintang Saputri. Nama saya Hanif Habibur Rahman. Langsung aja kita wawancara guru yang pertama. Oke guys, hari ini sekarang kita langsung mau mewawancarai guru yang pertama. Langsung aja kita samperin ibu gurunya. Assalamualaikum Ibu. Ibu, kita boleh minta waktunya sebentar ya Ibu buat wawancara tentang globalisasi. Boleh, silakan. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan diri dulu sama teman-teman kita. Oke, nama Ibu adalah Ibu Dwi Sundari. Ibu mengajar bidang studi IPS di kelas 8, yaitu kelas 8A, B, C, D, dan F. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya sistem ekonomi itu secara global, secara luas untuk mempengaruhi dunia negara luar negeri dan negara Indonesia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian dampak-dampak dari globalisasi itu apa aja sih, Bu? Dampak-dampaknya yaitu misalnya cuacanya akan berubah, lalu panas, akan berbeda dengan negara luar negeri dengan Indonesia, lalu dengan hujan juga pasti akan berbeda dengan negara-negara di luar negeri, dan untuk suasananya pun juga pasti akan berbeda di negara Indonesia dengan negara di luar negeri, dan mereka pun masing-masing punya dampak ya, sisi negatif dan sisi positifnya yang mereka punya masing-masing negara pasti berbeda. Berarti itu karena faktor kemajuan teknologi juga ya Bu? Iya, kemajuan teknologi yang semakin kesini-sini semakin kita harus menguasai teknologi. Selain komputer, selain teknologi internet, kita harus menguasai semuanya bidang-bidang yang semakin lama itu semakin mengikuti negara-negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Tokyo. Mereka lebih maju teknologinya dibandingkan negara Indonesia. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu, Ibu setuju nggak nih kalau globalisasi itu hanya menguntungkan negara-negara maju? Setuju. Kenapa Ibu bilang setuju? Karena kan mereka itu sudah masuk lebih dahulu di negara yang maju, dan kita negara-negara yang tertinggal itu pun juga kita mestinya kita bisa mengikuti. Tetapi negara yang tertinggal itu kita jangan pantang menyerah, kita tetap maju, tetap semangat, lalu cari informasi-informasi sehingga kita tidak tertinggalkan dengan negara-negara yang lainnya. Berarti itu menguntungkan juga karena faktor dari SDM ya Bu? Ya, sumber daya manusianya. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah bersedia kami wawancarai. Iya, sama. Iya, sama. Oke guys, selanjutnya kita wawancarai guru yang kedua. Oke guys, sekarang hari ini aku sama Zepa kita akan wawancara guru berikutnya, yaitu guru bahasa Inggris. Beliau bernama Mr. Nur Ali. Beliau ngajar di SMP Negeri 177 Jakarta dan beliau mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung wawancara gurunya. Let's go guys. Let's go. Selamat siang, Mr. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Ini ada apa ya? Kita mau minta waktunya sebentar mau wawancara tentang globalisasi. Boleh ya, Mister? Oh, silakan saja. Oke, baik. Terima kasih, Mister. Oke, duduknya di sini atau di mana? Di sini. Oh ya, boleh Mister sini. Oke, siap. Oke. Pertanyaannya itu yang pertama, menurut Mister nih, globalisasi itu apa sih, Mister? Oke, baik. Memang globalisasi ini kan sering sudah diucapkan beberapa orang ya, beberapa pakar mungkin dan masyarakat juga. Oh, globalisasi. Oke, globalisasi sendiri adalah proses integrasi dan proses integrasi dan interaksi antara individu, negara, dan ke semua orang. Seperti itu proses integrasi antara individu dengan negara dan yang lainnya. Oke, baik Mister. Kita mau tanya lagi yang kedua itu faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi itu apa aja, Mister? Oke, untuk perubahan globalisasi, kenapa sih terjadinya globalisasi? Karena banyak beberapa aspek. Salah satunya itu karena perubahan teknologi yang tinggi,
terus perubahan cara berpikir manusia, yang kemudian adalah perubahan perubahan dalam bidang perekonomian seperti itu, dan mungkin yang lainnya banyak seperti itu. Oke, baik Mister. Yang terakhir nih Mister, menurut Mister globalisasi itu benar nggak sih hanya menguntungkan bagi negara-negara maju? Kalau untuk menguntungkan negara-negara maju, sepertinya tidak semua negara maju. Tadi semuanya ini akan berpengaruh, semua negara. Tidak hanya satu negara, tapi semua negara yang ada di dunia ini. Kalau memang dia negara maju, dia akan lebih berpengaruh sekali. Karena terus terang aja perubahan dalam teknologi, perubahan pola pikir manusia, perubahan semuanya segala macam itu akan berpengaruh kepada semua negara. Kalau memang dia teknologinya lebih lebih bagus, lebih canggih, artinya menguntungkan mereka juga. Gitu. Jadi kalau teknologinya seperti Indonesia yang teknologinya tidak begitu belum begitu mampu seperti negara Amerika, seperti negara Jepang atau negara-negara yang lainnya yang memang teknologinya lebih tinggi, ya kita harus mau bersaing dengan mereka karena kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Oke, jadi globalisasi itu juga menguntungkan negara-negara berkembang tergantung kualitas teknologinya. Teknologinya, betul. Oke. Berkembangnya sekarang itu tergantung teknologi. Karena teknologi itu semakin ke depan semakin terbaru. Seperti waktu zaman Bapak itu ada Windows, misalkan Windows 8, berubah lagi Windows 9, terus berubah lagi. Sampai sekarang kita punya handphone saja. Kalau dulu kita punya telepon, kalau sekarang kita komunikasi lewat handphone, by phone udah bisa, WA sudah bisa. Artinya di sini bahwa negara kita harus benar-benar siap dalam menghadapi teknologi yang canggih seperti ini sekarang. Kalau dari SDM nih Mister, SDM itu ada pengaruhnya nggak sih sama globalisasi? Oh, sangat-sangat berpengaruh. Ketika SDM ini kita sudah persiapkan, kalau SDM kita tidak siap, maka kita ini negara kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal, tapi kalau SDM kita bentuk sekarang, insya Allah kita masih mampu bersaing dengan negara-negara lain. Karena terus terang aja, sumber daya manusia yang di Indonesia ini perlu adanya peningkatan mutu dalam bidang teknologi. Seperti itu. Jadi kalau kita abaikan teknologi yang sekarang, kita jauhkan teknologi sekarang, maka kita akan ketinggalan zaman. Karena itulah yang perlu perlu kita sikapi dalam hal ini. Oke, berarti banyak banget ya faktor-faktor pengaruhnya dari globalisasi ini juga. Berarti manusia ini juga harus belajar tentang teknologi-teknologi yang semakin berkembang ini, gitu ya. Betul. Memang anak-anak remaja, anak-anak yang muda maupun anak-anak kecil sekarang harus melek teknologi. Kalau kita tidak melek dengan teknologi, kita nggak tahu perkembangan zaman seperti apa, maka kita akan jauh ke belakang. Jadi artinya kita nggak mampu bersaing nantinya. Oke, baik. Terima kasih Mister sudah menyempatkan waktu, sudah bersedia diwawancara. Sama Raja sama Deva. Ya. Oke, baik. Semangat ya. Iya, Semoga kalian jadi orang yang di kedepannya sukses. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Mister. Selamat siang. Oke guys, jadi itu dia jawaban dari Mister Ali. Ternyata banyak juga ya faktor-faktor dari globalisasi, salah satunya sumber daya manusia sama mempengaruhi faktor globalisasi. Oke, nextnya kira-kira kita bakal wawancara siapa lagi nih? Siapa ya? Oke, kita langsung ke gurunya aja ya. Let's go. Oke guys, sekarang kita mau wawancara guru yang ketiga. Oke, let's go. Halo Ibu, Assalamualaikum. Jadi kita mau wawancara Ibu tentang globalisasi. Sebelum itu boleh perkenalan diri terlebih dahulu ke teman-teman. Perkenalan apa ya? Halo, nama saya Yuni. Saya guru IPS SMP 177. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu apa sih itu globalisasi? Kalau globalisasi itu proses mendunia yang merupakan yang menghilangkan batas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Jadi seolah-olah wilayah tersebut saling terhubung dan tidak ada batas sama sekali. Gitu. Oke, baik. Menurut Ibu, apa sih contoh-contoh globalisasi? Kalau contoh globalisasi banyak sih. Yang paling kita bisa lihat adalah kalau kita lihat berita nih, misalnya dunia dalam berita tuh, kita tanpa harus berkunjung ke negara tersebut, kita udah bisa lihat apa sih yang terjadi di sana, ada perang apa, ada penyakit apa, bahkan sampai ke bidang olahraga kan kita bisa lihat pertandingan olahraga bola itu secara langsung, walaupun kita ada di Indonesia, pertandingannya di mana itu bisa berlangsung.
langsung gitu. Iya, baik Bu. Terus kita ke pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apakah globalisasi hanya menguntungkan negara-negara maju? Kalau dibilang menguntungkan sih, kayaknya semua aspek bisa menguntungkan ya, tergantung kepada negara tersebut mau terbuka atau enggaknya tentang perubahan itu gitu, dan didukung atau enggaknya dengan teknologi gitu ya. Kalau dibilang menguntungkan negara maju mungkin iya, karena kan mereka dari segi media, dari segi elektronik, dari segi teknologinya juga lebih mumpuni gitu kan. Bahkan yang mengadaptasi justru kita negara-negara yang berkembang ini gitu. Jadi seandainya dibilang menguntungkan negara maju mungkin iya deh, tapi kita pun ikut diuntungkan juga gitu, karena kita juga harus beradaptasi juga. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Maaf merepotkan. Terima kasih ya Ibu. Oke guys, itu tadi jawaban-jawaban dari ketiga guru kita di SMP Negeri 177 Jakarta. Kesimpulannya, globalisasi adalah perubahan yang terjadi karena perubahan teknologi. Nah, globalisasi juga menyebabkan batasan-batasan antar negara itu seperti tidak ada atau hilang. Nah, itu dia jawaban-jawaban dari ketiga guru kita dari SMPN 177. Sekarang, jadi kita bisa tahu ya banyak banget dampak-dampak, faktor-faktor, serta contoh-contoh dari globalisasi. Untuk jawaban yang ketiga, apakah globalisasi hanya menguntungkan negara-negara maju? Jawaban itu banyak sekali berbagai opini yang beragam. Hal tersebut dipengaruhi karena bidangnya. Jika kita lihat dari bidang teknologi dan SDM, mungkin memang negara maju lebih unggul atau lebih banyak mendapatkan manfaat dibanding negara berkembang. Tapi jika kita lihat dari bidang ekonomi, sepertinya negara berkembang juga memiliki keuntungan di globalisasi. Salah satu contohnya adalah negara berkembang dapat melakukan perdagangan bebas. Salah satu contoh organisasi perdagangan bebas adalah ASEAN. Nah, itu dia kesimpulan dari wawancara kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye.